Halo teman-teman, selamat datang di channel Metin. Sebelum kalian menonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di video ini saya ingin menceritakan film yang berjudul A Simple Favor. Film ini bercerita tentang vlogger yang ingin memecahkan misteri kematian sahabatnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang vlogger cantik yang lagi membuat tutorial bikin kue, yang bernama Stephanie. Kemudian ia menceritakan bahwa sahabatnya yang bernama Emily hilang dalam beberapa hari yang lalu. Lanjut, ia pun bercerita tentang awal pertemuannya dengan Emily. Pada saat itu mereka bertemu di sekolahan anak mereka. Kemudian Emily pun mengajak Stephanie ke rumahnya. Sesampainya di sana Stephanie pun kaget melihat besarnya rumah Emily, lalu di sana pun terlihat lukisan indah Emily yang tidak memakai busana dan menampakkan rumput hutan di bawah gunung yang besar. Hehehe. Lanjut mereka berdua pun terlihat akrab. Mereka saling share-share cerita. Tak lama kemudian suami dari Emily pun datang, yang bernama Sean. Terlihat ia langsung menciumi bibir lembut Emily di depan Stephanie. Setelah itu mereka minum-minum santuy. Keesokan harinya Stephanie dan Emily pun bertemu kembali. Dan nampak di sini Stephanie diam-diam memotret Emily. Tapi ketahuan juga. Dan Emily merasa kesal, karena dia tidak suka dipotret, dan menyuruh Stephanie menghapus gambar tersebut. Setelah itu mereka pun ke rumah Emily. Di sini terlihat mereka terlihat semakin akrab, layaknya seorang sahabat. Lalu mereka berbagi cerita tentang pengalaman gelap mereka. Di sini Emily mengaku bahwa ia pernah melakukan threesome bersama Sean, yaitu suaminya. Itu gacor parah sih, hehehe. Dan Stephanie juga mengaku ia pernah bercocok tanam sama saudara tirinya. Katanya waktu itu ia bertemu dengan saudara tirinya pada saat ayahnya meninggal. Dan itu lebih gila lagi. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah scene. Di sini terlihat Stephanie mendapat telepon dari Emily. Dan Emily bilang bahwa dia ingin berangkat ke London. Ia menjenguk ibu Sean yang sedang sakit. Dan ia meminta tolong kepada Stephanie untuk menjaga anaknya. Dan Stephanie pun setuju. Setelah 2 hari pun Emily pun tidak memberikan kabar apa-apa. Stephanie pun mulai panik, dan ia pun menghubungi Sean. Kemudian setelah Sean pulang dari London, ia pun datang ke rumah Stephanie, dan mereka pun menghubungi polisi. Stephanie coba mendatangi kantor tempat Emily bekerja dan bos Emily pun tidak mengetahui keberadaan Emily. Tak lama kemudian Stephanie diam-diam menyusup masuk ruang kerja Emily. Sesampainya di dalam ia mendapati foto Emily. Lalu Stephanie langsung memperbanyak foto tersebut agar bisa dibagikan ke orang. Stephanie menempelkan ke setiap tembok. Lanjut cerita, seorang detektif juga datang ke rumah Sean menyelidiki kasus Emily. Dan terlihat di sini Stephanie pun sedang live streaming. Ia mencoba mencari informasi. Kemudian ia pun mendapat email dari seseorang. Dan orang tersebut mengaku bahwa ia pernah melihat di sebuah danau. Stephanie pun langsung memberitahu kepada Sean. Mereka mulai mencari di danau tersebut. Tak lama kemudian, Emily pun ditemukan. Tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi atau meninggal. Dan mereka pun langsung kaget dan syok, apalagi si Sean. Dia udah gak bisa bercocok tanam lagi. Aduh. Setelah di rumah pemakaman, terlihat anak Emily memukul anak Stephanie. Karena ia berpikir bahwa mamanya penyebabnya. Tak lama kemudian Stephanie pun datang menenangkan mereka. Saat Sean terlihat sendiri, Stephanie mendatanginya. Kebetulan orang-orang udah pada balik.
Dan mereka mulai terapa. Yah, dan mereka pun melanjutkan dengan aksi di atas kasur. Aduh, si Sean menanam pisang ke lubang jendus gurih. Hahaha. Dan mereka tinggal serumah. Setelah beberapa hari detektif pun kembali datang. Ia memberitahu bahwa Stephanie meninggal karena kecanduan heroin dan alkohol. Tapi Stephanie tak percaya, karena ia tidak pernah melihat sebelumnya. Dan karena tidak percaya akhirnya Stephanie mulai mencari kebenarannya sendiri. Ia pun seketika jadi detektif. Saat ia sedang mencari, ia tak sengaja melihat Sean dengan perempuan lain. Dan kemudian ia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah ia pun bertanya. Tapi katanya bukan siapa-siapa. Lalu anak Sean pun memberitahu mereka bahwa ia bertemu dengan ibunya. Tapi di sini Sean tidak percaya. Karena ia merasa anaknya belum sanggup menerima kepergian ibunya. Oke, sekarang kita berpindah scene lagi. Di sini terlihat membereskan barang-barang dari Emily dan memindahkannya. Tapi pada saat Stephanie kembali terlihat barang-barang Emily tersusun kembali seperti semula. Dan ia pun kaget. Dan setelah itu ia mendapati telepon yang katanya dia adalah Emily. Ia pun diteror dengan kata-kata, "Cocok tanam sama saudara tiri." Stephanie kembali mengingat bahwa ia menceritakan kepada Emily. Di sini ia bercerita bahwa suaminya meninggal, karena suaminya cemburu dengan kedekatan Stephanie dan saudara tirinya. Dan ia pun merasa bersalah. Oke, sekarang kita berpindah scene lagi. Di sini terlihat Stephanie mendatangi pelukis yang melukis gunung dan rumput hitam milik Emily. Lalu si pelukis memberitahu bahwa nama dia sebenar bukan Emily tapi Claudia. Lalu Stephanie dikasih sebuah buku. Dan kembali mencari dan mendatangi tempat Emily dibesarkan. Ia berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih. Dan saat di sana ia melihat foto seorang saudara kembar. Dan setelah ibu yang punya rumah pun menceritakan bahwa itu adalah anaknya. Tapi pada saat itu mereka adalah anak yang kurang ajar. Ibu itu pun menceritakan bahwa mereka telah membakar rumah kami. Kasian. Dan ternyata ibu tersebut adalah orang tua dari Emily. Astaga, cok. Setelah Stephanie pulang ia pun kembali membuat video. Ia menceritakan tentang Emily. Bagaimana sifat asli Emilia. Dan di sini kita dikejutkan penampakan Emily yang sedang melihat video dari Stephanie. Ia nampak sangat kesal. Dengan kata, "Cocok tanam saudara." Hahaha, anjay. Lanjut bercerita. Di sini terlihat Stephanie sedang menyelidiki asuransi Emily. Berpindah kepada Sean. Di sini Sean terlihat didatangi oleh seorang wanita. Dan ternyata itu adalah Emily istrinya. Dan di sini Emily terlihat menodongkan pistol ke bara Sean. Kemudian bertanya lebih cinta Stephanie atau saya. Sean pun menjawab, lebih cinta kamu. Katanya ia dekat dengan Stephanie, hanya karena keinginan pisangnya, yang selalu ingin menanam, hahaha. Pindah lagi. Di sini nampak pihak asuransi datang ke rumah Sean. Dan Stephanie menceritakan bahwa kemungkinan mayat tersebut bukan mayat Emily, tapi saudara kembarnya. Setelah itu ia pun mendatangi pemakaman Emily. Tapi ia dikejutkan karena Emily berada di sana. Lalu Stephanie memberitahu bahwa ia pernah ke tempat ibunya. Dan Emily memberitahu bahwa ia sebenarnya kembar tiga tapi yang satu udah lama meninggal. Dan ia pun bilang dulu dia bersama saudara kembarnya membakar rumah ibunya sendiri. Karena mereka terlalu dikekang. Kemudian setelah itu dia dan saudaranya berpisah. Dan ia pun memberitahu bahwa selama ini dia menemui saudaranya. Dan saudaranya pun meminta uang. Jika tidak dikasih, ia akan membongkar semuanya.
Setelah itu saudaranya pun memanggilnya ke danau untuk mandi, karena udah lama gak berenang bersama. Dan di sana terlihat Emily membunuh saudaranya sendiri, itu hal gila sih. Dan Emily memberitahu bahwa Sean tidak mencintaimu, dia hanya menginginkan lubang jandos yang gurih. Hahaha. Dan Stephanie pun bempak tak terima. Mereka berdua pun terlihat merencanakan sesuatu. Lanjut cerita, Sean pun nampak dijemput polisi. Dan setelah itu Sean terlihat mendatangi rumah Stephanie untuk minta maaf, tapi di sini Stephanie seperti sudah tidak peduli. Lalu kita berpindah lagi ke Emily. Ia pun nampak melukai dirinya sendiri, mungkin karena ia ingin menjebak Sean. Lalu diperlihatkan Sean dan Emily sedang berbincang, dan tiba-tiba Stephanie datang membawa pistol dan menembakkannya ke Sean dan Sean pun terjatuh. Entah apa yang merasukinya. Tentu bukan lagu dong, hahaha. Tapi ternyata mereka bertiga hanya belajar akting. Setelah itu Emily mencurigai mereka berdua, mungkin akan melakukan sesuatu yang licik, dan ia langsung menembak dada Sean, dan bukan sandiwara. Kemudian ia juga ingin menembak Stephanie, tapi Stephanie dengan kepintaran jandanya, ia telah merekam pengakuan dari Emily, dengan memakai kamera kecil di kancing bajunya. Dan di sini Emily pun panik, ia langsung lari. Polisi sudah datang. Di luar nampak Emily ingin menembak Stephanie, tapi tiba-tiba mobil datang menabraknya dan ia pun ditahan polisi. Lalu film pun selesai dan Sean juga tidak meninggal, dia hanya dikikis. Hahaha. Sampai jumpa di lain alur.